Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, sore hari ini saya mau sharing tentang jika teman-teman baru beli mobil, apalagi mobil tua seperti ini, X-Taxi, Kijang, ataupun mobil-mobil keluaran sebelumnya, artinya mobil baru Anda beli, mobil second. Teman-teman sebaiknya ganti 5 hal seperti yang saya jelaskan berikut ini. Sebelumnya teman-teman berikan komentar di bawah, berikan rekomendasi, saya akan membuat video apa selanjutnya. Kemudian tekan tombol like, tekan tombol super thank di bawah untuk dukung saya, dan subscribe di channel teman-teman. Yuk kita lihat, ada beberapa hal yang harus wajib diganti apabila kita baru beli mobil second. Yuk. Nah, kita udah sore, kita panasin mobil dulu. Agak seperti ini teman-teman, agak nyangkut, agak nyendat. Jangan sampai ke batas waktunya, batas waktu ganti oli. Begitu kita beli mobil langsung ganti oli mesin teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan dari oli juga, merek apa sebelumnya dia pakai. Kalau saya pakai Prima XP. Nah, Prima XP, apakah teman-teman sure dengan Prima XP? Apakah teman-teman suka dengan Prima XP? Mungkin teman-teman banyak belajar di mana, suka dengan Prima XP, ya lanjutkan dengan Prima XP. Tapi harus diganti teman-teman, meskipun kilometernya itu belum sampai. Nah, kemudian teman-teman setelah ganti, usahakan merek oli itu jangan digonta-ganti. Kalau Prima XP terus dalam waktu jangka panjang. Kemudian kalau Shell terus seperti itu. Kalau Castrol seperti itu. Nah, jika teman-teman mau ganti merek oli setelah beli mobil itu, ganti terus. Misalnya sebelumnya Prima XP ataupun Shell, mau ganti ke merek apa misalnya, langsung ganti terus. Jangan diganti-ganti lagi, pakai terus dalam waktu lama. Karena jika teman-teman sering gonta-ganti merek oli, akan berakibat juga bagi mesin, performa mesin. Kemudian ada komponen-komponen mesin yang tidak sesuai, tidak bisa menyesuaikan langsung dengan oli selanjutnya, antara oli lama dengan oli baru seperti itu. Oke, yang pertama adalah oli mesin teman-teman. Yuk kita lihat yang kedua adalah oli gardan. Oli gardan ada di belakang, yang di bawah itu di oli gardan itu wajib ganti teman-teman. Nah, secara literatur sih, secara tulis-tulis, secara bacaan, oli gardan itu wajib diganti atau harus diganti setelah mencapai 40.000 km. 40.000 km kita wajib ganti oli gardan, itu untuk menjaga performa mobil juga. Nah, teman-teman, jika teman-teman beli mobil second, segera ganti oli gardan. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu sebelumnya oli gardannya oleh pemilik yang lama itu udah seperti apa, berkurangkah atau pernah keringkah atau seperti apa, atau silsilnya kita cek dulu gardannya, bentuk fisik gardannya apakah ada basah atau enggak. Nah, jika teman-teman nggak bisa ganti sendiri, langsung konsultasi dengan toko oli, bengkel. Porsnelling teman-teman. Nah, oli Porsnelling ini wajib diganti juga apabila teman-teman beli mobil second. Nah, ini mobil manual juga ada oli Porsnellingnya di bawah untuk melumasi kita memasukkan gigi teman. Nah, jika teman-teman beli mobil matic, oli maticnya juga wajib diganti. Nah, teman,
Itu yang ketiga. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai batas waktu 40 km juga, 40.000 km juga. Nah, setelah kita ganti itu baru bisa kita menghitung kembali pada saat teman-teman pakai mobil. Berikutnya adalah oli power steering. Nah, ini power steering teman-teman. Nah, ada tulisannya biasa. Nah, kalau kijang sini. Nah, kalau mobil-mobil Avanza, mobil lain-lain, mobil Innova dan lain-lain, pasti ada oli power steeringnya, kecuali mobil yang sudah menggunakan electric power steering, tapi kayaknya ada juga olinya. Nah, ini wajib diganti. Kenapa? Untuk menjaga kestabilan power steering, teman-teman. Kita nggak tahu pemilik sebelumnya udah pernah ganti atau belum. Nah, ini juga kalau secara manualnya setelah mencapai 40.000 km itu perlu diganti oli power steering. Itu, teman. Kemudian, nah yang kelima, minyak rem. Nah, minyak rem ini juga harus diganti. Nah, ini untuk menjaga agar komponen-komponen rem lebih terjaga. Ini dengan minyak baru performanya pasti lebih bagus, teman-teman. Ya. Nah, minyak rem. Nah, kalau kijang ada dua, ada minyak rem, ada minyak kopling. Nah, ini dua-dua harus diganti. Nah, teman-teman, kalau yang perlu diperhatikan adalah jika pada pemilik sebelumnya menggunakan minyak rem warna putih, ya, bening, itu kalau yang kita ganti selanjutnya adalah warna bening juga, jangan bercampur antara warna bening dan warna lain. Nah, sebaliknya begitu juga, kalau merah ya ganti dengan yang merah. Jika tahu mereknya, merek A misalnya, teman-teman juga sebaiknya mengganti dengan merek yang sama. Oke, itu yang kelima. Nah, yang keenam, menurut saya air radiator. Air radiator ini wajib diganti juga. Nah, secara referensi memang air radiator itu harus wajib diganti setelah mencapai 40.000 km juga perjalanan. Tapi dalam hal kita beli mobil baru, mobil second, kita wajib mengganti. Nah, yang perlu diperhatikan lagi juga hampir sama dengan minyak rem atau minyak kopling. Kalau dia menggunakan kulan, teman-teman sebaiknya menggantikan dengan kulan. Nah, perhatikan warna juga. Kalau dia warna warna hijau, gantikan dengan warna hijau. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau merah. Jika teman-teman tahu merek sebelumnya, bagusnya menggantikan dengan merek yang sama. Itu, teman-teman. Ada 6 cairan yang harus kita ganti setelah kita beli mobil second, supaya untuk menjaga keamanan mobil pada saat kita pemakaian di kita. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan, dan jangan lupa berikan komentar, berikan saran untuk video-video saya selanjutnya, dan tekan like, kemudian share. Siapa tahu banyak teman-teman juga membutuhkan hal demikian. Kemudian tekan tombol super thank di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.